Lihat nih, satu rumpun ada satu, nih dua, ini nyepit lagi nih tiga. Layak untuk dikendalikan menggunakan insektisida ya teman-teman. Nah ini ada lagi satu rumpun aja, satu, dua, tiga, ya, habis hitam kabeh. Nah, pada fase ini nih walang sangit sangat berbahaya teman-teman. Tuh, belum memiliki sayap. Lihat satu rumpun ada banyak itu. Kalau seperti ini harus segera dikendalikan teman-teman. Walaupun seharusnya padi dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan penyemprotan, namun melihat serangan walang sangit yang banyak sekali, lebih baik kita semprot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Hari ini kita akan melakukan pengendalian hama walang sangit. Kiat-kiat apa yang perlu kita lakukan untuk mengendalikan hama walang sangit teman-teman? Nah, nanti kita akan bahas satu-satu dari mulai cara pengendalian menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati apa saja yang digunakan, kemudian bisa kita gunakan juga membuat perangkap untuk menangkap nih walang sangit ini yang banyak sekali ini. Kemudian juga kita akan mensepilkan insektisida atau pestisida apa yang bisa kita gunakan dengan beberapa jenis bahan aktif yang bisa digunakan untuk mengendalikan walang sangit ini. Teman-teman, walaupun dalam pengendalian walang sangit ini kita tidak boleh melakukan penyemprotan pada saat padi seperti ini karena ini adalah proses penyerbukan, tapi terpaksa ya teman-teman, karena ini sama saja kalau tidak kita spray nanti buahnya akan gosong-gosong seperti yang terlihat pada video ini. Banyak sekali bulir padinya sudah gosong karena serbuk sari dan kepala putiknya terganggu oleh kehadiran walang sangit ini teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita bisa menggunakan perangkap teman-teman. Walang sangit bisa kita kendalikan menggunakan perangkap yang kita rakit seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini perangkapnya teman-teman. Itu yang di dalamnya adalah terasi teman-teman. Sebenarnya lebih efektif apabila kita menggunakan bangkai, tapi karena untuk mencari bangkai baik keong maupun bangkai yang lain masih kesulitan, jadi kita gunakan saja terasi. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya, kita akan dokumentasikan besok pagi teman-teman ya. Sini musim penghujan, jadi untuk penyemprotan, waktu penyemprotannya sulit menentukan. Hujan terus full walang sangitnya menjadi sangat banyak. Sudah mendung lagi, jadi kita coba pilih menggunakan perangkap. Nah, untuk cara pembuatan perangkap ini nanti juga akan kami buatkan video tersendiri teman-teman. Nah, itu satu cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan hama walang sangit. Ini efektif jika kita punya tanaman yang terserang walang sangit di musim penghujan seperti ini. Yang kemudian kita juga bisa melakukan pengendalian menggunakan insektisida atau pestisida nabati. Nah, ini pestisida nabati ini bisa kita buat sendiri dari bahan tembakau ya teman-teman. Nah, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama ekstrak tembakau. Nah, kemudian juga kita bisa mengekstrak sirih teman-teman. Nah, untuk kita lakukan pengendalian walang sangit ini. Dan yang terakhir kita juga bisa mengekstrak ekstrak daun pepaya teman-teman. Ada juga kita bisa gunakan ekstrak dari kulit jeruk. Nah, pada prinsipnya kita lakukan pengendalian pada walang sangit yang baunya nggak enak itu menggunakan pestisida nabati yang punya bau juga nggak enak teman-teman. Nah, cara yang terakhir kita bisa melakukan pengendalian walang sangit ini menggunakan insektisida teman-teman. Nah, untuk insektisida ini adalah alternatif terakhir teman-teman, karena bagaimanapun juga tanaman padi ini adalah tanaman pangan. Nah, bahan aktif insektisida yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama walang sangit antara lain ada
bahan aktif fipronil, ada MIPC, ada BPMC, ada propoxur, ada juga yang bisa kita gunakan untuk pengendalian walang sangit yaitu bahan aktif metomil ya teman-teman. Walaupun untuk bahan aktif yang terakhir ini tidak direkomendasikan untuk tanaman padi, namun untuk sesekali bisa kita gunakan. Nah, demikian itu teman-teman untuk informasi bagaimana cara mengendalikan hama walang sangit ini. Ini bukan untuk menggurui tapi hanya sekedar berbagi ya teman-teman. Adapun untuk padi yang sudah berbunga seperti ini tidak boleh disemprot karena alasan mengganggu penyerbukan ya teman-teman. Namun apa boleh buat, apabila walang sangitnya banyak sekali seperti ini ya harus kita semprot. Namun pemilihan waktu menjadi penting karena bertujuan tidak mengganggu waktu penyerbukan, jadi kita bisa lakukan penyemprotan di waktu sore hari teman-teman. Nah, untuk alasan kenapa tidak boleh disemprotkan atau tidak boleh disemprot di padi sedang berbunga, kita juga sudah buatkan videonya, teman-teman bisa tonton di video ini. Teman-teman bisa cek di bio karena kami sudah buatkan videonya ya teman-teman. Bahaya sekali, lihat teman-teman walang sangit itu kalau nyerang, aduh seperti ini nih. Apalagi yang sedang berbentuk walang sangit sedang pada fase seperti ini, belum punya sayap, ini sangat berbahaya. Dia tidak berpindah dan terus menghisap cairan susu yang ada pada tanaman padi kita. Demikian itu teman-teman. Teman-teman jangan lupa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru yang kami buat, karena kami akan selalu konsisten membagikan informasi berkaitan dengan dunia pertanian. Akhirnya tetap salam tunas tani Indonesia, salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.